Oh, superb! Mari చెప్పవే. Yay! Gapa geresa, gapa geresa. Halo sahabat, apa kabar? Semoga selalu sehat dan senantiasa bahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV tentunya tanpa skip-skip ya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang halal dan berlimpah ruah serta berkah untuk sahabat semua. Kali ini SLMT TV akan bercerita tentang sebuah film yang berjudul Ide Makata. Tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita simak. Ini dia alur ceritanya. Di awal film, seorang pria kaya raya bernama Mahendra berniat membetulkan motor Royal Enfield kesayangannya. Bahkan dia pun membatalkan penerbangannya ke London dan Sin lalu berpindah ke sebuah bengkel. Di sana nampak seorang montir sedang membetulkan motor Mahendra. Tak lama setelah itu datang sekelompok anak motor yang meminta motornya dibetulkan karena dia ingin balapan. Montir pun menolak, lalu anak muda itu mengejek motor milik Mahendra. Selang beberapa detik Mahendra pun muncul dan tanpa sadar dia menghajar para pemuda itu hingga tak berdaya lagi. Mahendra pun kebingungan karena dia tak sengaja menghajar para pemuda itu. Sin lalu berpindah ke sebuah rumah di mana ada seorang istri bernama Laksmi dan dia saat ini sudah menjadi ibu rumah tangga. Sehari-hari waktunya dia habiskan untuk beres-beres rumah dan belajar tentang motor peninggalan ayahnya. Sin kemudian berpindah lagi di sebuah sirkuit motocross. Terlihat para peserta sangat kesulitan melintasi sirkuit itu. Lalu seorang pria bernama Ajay nampak sangat percaya diri bisa melewati lintasan berbahaya itu. Rajaki matram గెలుపనేది gear మార్చినంత easy. One, go! Keesokan harinya Ajay datang ke sebuah showroom motor dan di sana Ajay jatuh cinta dengan sebuah motor antik yang dimiliki oleh bosnya. Lalu Ajay pun setuju dan dia memberikan kartu debit milik ayahnya. Tapi di saat itu kartu debit tersebut ditolak karena ayahnya mengatakan kalau dia tidak mengenal Ajay. Saat itu juga Ajay pulang ke rumahnya dan di sana dia marah kepada ayahnya karena mengatakan tak mengenali anaknya sendiri. Lalu ayahnya ini marah kepada anaknya karena dia hanya mementingkan gayanya saja. Lalu si ayah memberikan pilihan untuk Ajay, melanjutkan perusahaan ayahnya atau pergi dari rumahnya. Saat itu pun Ajay langsung mengambil tas dan berniat untuk pergi. Walaupun di saat itu ibunya Ajay sudah berusaha menghentikan anaknya. Lalu Ajay datang ke showroom itu lagi. Di sana Ajay langsung memberikan kotak yang katanya berisikan uang 8 lak dan si karyawan itu pun memberikan kunci motor yang diinginkan oleh Ajay. Lalu saat si karyawan membuka kotaknya, dia terkejut karena di dalamnya hanya ada sebuah surat dan dia baru sadar kalau dirinya sudah ditipu. Di saat itu pun Ajay langsung membawa motor tersebut kabur bersama dengannya. Lalu saat Laksmi sedang berada di jalan, dia bertemu dengan Ajay. Ajay membalap Laksmi dengan cara yang cukup membahayakan, hingga keduanya pun hampir terlibat kecelakaan. Kemudian Ajay memilih untuk berhenti di sebuah kedai teh. Lalu tiba-tiba Laksmi datang menghampirinya dengan marah-marah karena ulahnya dia pun hampir terluka. Lalu Ajay pun meminta maaf dan dia meminta Laksmi menceritakan kisahnya sambil meminum teh. Setelah itu keduanya pun berteman dan kini mereka berdua memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Tata! Malam harinya Mahendra bertemu dengan Meghna di sebuah bar. Lalu ketika Mahendra ingin bermalam di sebuah tempat, dia malah bertemu dengan Megha yang terjatuh dari motornya. Kemudian dia pun membantu Meghna ke rumah sakit. Lalu keesokan harinya Mahendra memperbaiki motor Meghna yang rusak akibat terjatuh semalam. Kemudian Mahendra pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Lalu, dari arah belakang Meghna mengikuti Mahendra dan Mahendra pun menerima Meghna sebagai teman perjalanannya. Kemudian, di sebuah rumah makan, Ajay dan Laksmi terlihat sedang beristirahat sambil mengisi perutnya. Tak lama setelah itu, Mahendra dan Meghna nampak baru saja tiba dan mereka pun ingin memesan makanan. Di saat itu, datanglah seorang pria yang tiba-tiba menggoda Meghna.
Tapi hal itu malah membuat Meghna menjadi marah. Kemudian Mahendra berniat memesan makanan untuk mereka. Lalu di saat Mahendra pergi, Ajay tak sengaja duduk di tempat Mahendra yang pada saat itu dia malah merasa jatuh cinta terhadap Meghna. Namun Meghna malah berniat melukai Ajay karena dia menggodanya. Karena hal itu keributan pun terjadi. Lalu Mahendra berusaha menenangkan Meghna. Sementara itu Ajay berusaha mencari cara untuk mendekati Meghna. Scene kemudian berpindah ke sebuah perbukitan. Di sana bensin Meghna habis, padahal dia sudah mengisinya dengan penuh. Tak lama setelah itu datang Ajay dan Laksmi yang kemudian memberikan bantuan kepada Meghna. Setelah mengetahui permasalahannya, Ajay pun mengeluarkan bensin yang dia bawa lalu memberikannya kepada Meghna. Kemudian terungkap bahwa bensin Meghna telah habis dicuri sebelumnya oleh Ajay. Kemudian mereka berempat pun beristirahat di sana, sambil menceritakan tujuan perjalanan mereka. Lalu mengatakan kalau mimpinya di perjalanan ini adalah untuk bertemu dengan cintanya yang telah terpisah selama 25 tahun yang lalu, dan kekasihnya tersebut sedang menunggunya di Landak. Ternyata, mereka semua bertujuan pergi ke tempat yang sama, dan Mahendra pun mengajak mereka untuk pergi bersama-sama. Di lain tempat, nampak si karyawan itu sedang dimarahi oleh atasannya karena motornya dicuri orang, dan dia menyuruh karyawannya ini untuk mengambil motor itu kembali. Di sisi lain, mereka berempat memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Keesokan harinya, mereka pun berniat melanjutkan perjalanan. Namun, di depan hotel rupanya sudah ada polisi yang menunggu Ajay. Di saat itu juga, karyawan itu menyuruh si polisi untuk menangkap Ajay. Namun, tindakannya dihentikan oleh Mahendra. Di sana, Mahendra pun bertanya berapa jumlah yang harus dibayar. Lalu si karyawan itu pun mengatakan kalau dia harus membayar 8 lakh. Namun, Mahendra mengetahui kalau dia berbohong dan berniat komplain kepada atasannya. Karena takut dipecat, akhirnya dia pun mengatakan kalau jumlahnya adalah 6 lakh. Lalu saat itu pun Mahendra memberikan uang cash kepada si karyawan dan mereka pun membawa pergi uang itu. Setelah itu, Ajay diinterogasi oleh teman-temannya. Dan di sana Ajay pun mengungkapkan kalau dia sebenarnya mempunyai mimpi dan masalah di keluarganya. Kemudian dia pun nekat melakukan pencurian itu guna menggunakan motor tersebut untuk mengikuti kejuaraan yang ada. Dan membuktikan kepada ayahnya kalau dia bisa menang. Mendengar pengakuan tersebut, teman-temannya ini pun langsung mendukung Ajay. Termasuk juga Meghna yang kini sudah mulai membuka hatinya untuk Ajay. Kemudian Meghna mengajak teman-temannya untuk bermalam terlebih dahulu di rumah orang tuanya. Karena kediaman orang tua Meghna tak terlalu jauh dari sana. Sesampainya di sana, Meghna pun disambut oleh ibunya yang kemudian memberikan sebuah kain sari untuk dikenakan oleh Meghna. Lalu Meghna teringat kalau saat itu ibunya menelpon bahwa dia akan dijodohkan dengan anak dari teman ayahnya. Lalu tanpa pikir panjang, Meghna pun setuju. Kini Meghna pun menyesal karena tak berpikir terlebih dahulu sebelum dia mengambil keputusan. Tak hanya hati Meghna yang hancur, Ajay yang tak mengetahui pertunangan itu pun juga merasakan sakit hati yang sama. Dan kini Ajay pun hanya bisa mendoakan pujaan hatinya itu untuk bahagia bersama orang lain. Hey, congrats. Wish her all the best. Okay? Tata. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanannya tanpa Meghna. Ketika mereka sudah berangkat, paman Meghna menemukan sebuah kotak obat milik Mahendra dan memberikannya kepada Meghna. Di lain sisi, Laksmi ditelepon oleh suaminya yang mengatakan kalau dia telah menggugat cerai Laksmi dan akan langsung menceraikannya ketika Laksmi sudah pulang. Di saat itu Laksmi pun gundah, tapi dia memilih untuk meneruskan perjalanan dan mengambil risikonya. Ketika ketiganya sedang menunggangi motor, tiba-tiba saja Mahendra yang berada di barisan paling belakang pun memuntahkan darah dari mulutnya dan dia juga merasa lemah saat itu. Di saat yang sama ada sebuah mobil melaju ke arah Mahendra dan si mobil membunyikan klaksonnya. Lalu Ajay dan Laksmi pun menoleh ke belakang. Ajay yang melihat kalau Mahendra akan pingsan dan menabrak sebuah mobil pun segera memacu motornya dan dia pun berhasil menyelamatkan Mahendra. Saat itu juga mereka pun langsung membawa Mahendra ke rumah sakit. Di sana Laksmi pun menghubungi Meghna dan memberitahukan alamatnya. Saat itu pun Meghna datang membawa obat-obatan Mahendra. Lalu dokter memberitahukan kepada mereka bahwa kanker paru-paru Mahendra sudah berada di stadium akhir dan kini dia hanya mampu bertahan selama 4 hari saja. Lalu di luar dokter mengatakan kalau Mahendra harus dirawat beberapa hari. Tapi di saat yang sama, Mahendra keluar dengan gagahnya dan sama sekali tidak peduli jika dia mati sekalipun. Scene lalu berpindah di rumah Meghna. Di sana Meghna dimarahi ibunya karena pergi tanpa mengatakan terlebih dahulu. Lalu Meghna diminta untuk mengenakan kain sari. Saat di kamar, ayahnya Meghna menyadari kalau anaknya sedang sedih dan dia pun tahu kalau Meghna mencintai salah satu dari teman barunya. Kemudian ayahnya Meghna menyuruh Meghna untuk mengikuti kata hatinya.
Mendengar ucapan itu, dia pun langsung pergi dari rumah dan menyusul temannya. Singkatnya, Mekna pun bertemu dengan teman-temannya yang sedang duduk di dekat laut. Dan setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan mereka ke Landak. Sore harinya mereka pun telah tiba di base camp sementara. Saat itu juga Laksmi langsung memberitahukan proyek yang dia kerjakan kepada panitia acara. Melihat proyek Laksmi, mereka pun menjadi terkejut dan dia menawari Laksmi untuk membuat kesepakatan dengan CEO Royal Enfield. Laksmi pun senang karena usaha dan keinginan ayahnya telah terwujud. Kemudian siang harinya datang rombongan geng motor yang membuat suasana menjadi tidak nyaman. Di sana mereka mengusir orang-orang yang dianggapnya tidak berkepentingan. Lalu si ketua geng itu memuntahkan minumannya di motor Laksmi. Laksmi pun marah melihatnya dan tak terima akan hal itu. Tapi bukannya meminta maaf, Laksmi malah diejek seolah-olah dia adalah wanita yang sering bergonta-ganti pasangan. Di saat itu juga Mahendra dan Ajay pun marah, lalu menghajar si ketua geng itu dan melihat ketuanya dihajar, anak buahnya pun berusaha untuk membantunya. Namun mereka juga malah ikut dihajar oleh Ajay dan juga Mahendra. Super Panji. Ini Deshodarak baca? Hah? Safkar? Keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan bersama ke Landak. Di tengah-tengah perjalanan, semua rider berhenti karena melihat ada sebuah mobil yang terperosok ke dalam sungai yang dingin dan juga berarus kuat. Saat itu juga, Ajay langsung memimpin semua orang dan memberitahukan rencananya untuk menyelamatkan orang itu. Kemudian, di saat itu semua orang berpacu dengan waktu karena mobil itu semakin lama semakin dekat dengan air terjun. Lalu para medis menyiarkan berita penyelamatan itu secara live di televisi. Di sana terlihat kalau Ajay memutuskan untuk melompat ke dalam sungai dan mengikat mobil itu dengan tali. Lalu singkatnya mobil tersebut berhasil selamat, begitu juga para penumpangnya. Karena aksinya tersebut mereka pun menjadi viral di mana-mana. Karena aksinya tersebut mereka pun menjadi viral di mana-mana. Keesokan harinya ketika mereka akan melanjutkan perjalanan ke Landak, Laksmi mendapatkan kabar dari putrinya kalau adik laki-lakinya kecelakaan saat akan pulang ke rumah. Laksmi pun menjadi sedih mendengarnya lalu dia menelpon suaminya. Di sana suaminya mengatakan kalau anaknya tidak kenapa-kenapa dan dia juga mengatakan ke istrinya tersebut untuk melanjutkan mimpinya. Dia juga bangga terhadap istrinya karena sudah membantu orang yang dalam bahaya dan suaminya Laksmi ini menutup sidang perceraian mereka. Laksmi pun senang mendengarnya dan akhirnya mereka pun memulai perjalanan menuju ke Landak. Ternyata, Landak adalah sebuah desa terpencil yang diapit oleh pegunungan tinggi. Lalu singkatnya, para rider itu sudah sampai di pegunungan Landak dan di sana Mahendra melihat desa yang tempat itu adalah tempat dia dan pujaan hatinya, Tulusi, bertemu 25 tahun sebelumnya. Mahendra pun jatuh cinta terhadap Tulusi dan Tulusi pun memiliki perasaan yang sama kepada Mahendra. Kisah cinta mereka sungguh romantis. Bahkan hari-harinya mereka hanya menghabiskan waktu berdua saja mengelilingi desa itu. Tapi suatu hari ayahnya Tulusi tak setuju dengan hubungan itu dan mengurung Tulusi di rumah agar dia tak bisa bertemu dengan Mahendra. Mendengar cerita itu, para rider pun kini berniat mendatangi kediaman Tulusi. Setibanya di sana, mereka malah mendatangi sebuah pemakaman. Di makam itu terdapat foto Tulusi. Air mata Mahendra pun tak terbendung lagi. Dia kemudian mengingat kejadian 25 tahun sebelumnya. Saat itu Tulusi dan dia sedang menikmati pemandangan di atas gunung sambil berkendara. Tapi tiba-tiba di sebuah tikungan muncul truk yang menabrak kendaraan Mahen dan membuat Tulusi terhempas ke tebing di sana. Dan pada saat itu Tulusi pun meninggal di pangkuannya Mahen. Setelah menceritakan hal itu, Mahen pun berdoa kepada Tuhan kalau dia ingin hidup satu hari lagi untuk melihat kesuksesan dari teman-temannya. Di hari itu saat ingin mempresentasikan proyek ayahnya, Laksmi malah mendapatkan kejutan dari keluarganya yang tiba-tiba ada di sana. Lalu ketika dia mencari motornya ini telah hilang. Ajay pun mencoba membantu Laksmi lalu dia menemukan motor Laksmi berada di tangan bos geng motor itu yang bernama Manali. Di sana Manali membawa kabur motor milik Laksmi dan menyuruh anak buahnya untuk menghambat Ajay. Lalu ketika Ajay sedang menghajar para anak buah Manali, dia pun mendapatkan bantuan dari suami Laksmi dan juga Mahen. Kemudian Ajay pun langsung mengejar Manali dan dia pun berhasil bertemu dengannya di sebuah gang. Di sana Manali mengeluarkan bensin dan menyiramkannya pada motor Laksmi lalu membakarnya. Ajay yang marah pun berusaha menghajar Manali. Namun Manali membuat Ajay kewalahan dan dia pun mematahkan kaki Ajay hingga tak bisa mengikuti perlombaan. Kemudian di sana Mahen, Laksmi dan keluarganya datang menyusul Ajay. Sayangnya motor Laksmi telah terbakar hingga menyisakan kerangkanya saja. Dan Manali pun berhasil kabur.
Di saat itu Mahen menyemangati temannya. Lalu Ajay pun bangkit dengan susah payah dan dia pun berhasil membuat kakinya kembali normal. Sementara itu Mahen meminta Laksmi memodifikasi motornya karena versinya sama dengan miliknya yang terbakar. Saat itu Ajay pun tiba di garis start dan di sana juga terlihat kalau Manali ingin berbuat sesuatu terhadap Ajay dan balapan pun dimulai. Sementara itu para juri sedang menunggu kedatangan Laksmi yang dimana para juri ini mendapatkan informasi kalau motor Laksmi dibakar dan dia sedang membuat contoh yang baru. Sementara itu Ajay yang sedang balapan pun terjatuh karena ditendang oleh Manali. Tak lama kemudian Laksmi pun datang dengan motornya dan di sana para hadirin serta juri pun memberikan tepuk tangan yang meriah terhadap Laksmi. Lalu di sana Laksmi pun menjelaskan tentang motornya dan setelah itu juri pun mengumumkan kalau yang menang adalah Laksmi. Mahen pun ikut senang mendengar Laksmi menang. Begitu juga dengan keluarganya. Di lain sisi, Ajay dan Manali pun semakin sengit karena keduanya sudah mendekati garis finish. Kemudian di saat itu Ajay pun membalas perbuatan Manali dengan menendangnya hingga terjatuh. Dan Ajay pun akhirnya keluar sebagai juara. Keluarganya Ajay yang berada di sana pun menjadi bangga dengan anaknya. Lalu di saat itu Ajay mencari Mahen. Sementara itu Mahen bahagia karena teman-temannya kini telah sukses menggapai mimpinya dan di saat itu Mahen pun terjatuh dengan mata yang terbuka. Kemudian di sana juga datang ayahnya Mahen yang seorang dokter. Lalu Mahen dinyatakan masih bernapas dan segera dibawa ke rumah sakit. Namun di hari itu Mahen pun terlebih dahulu menghembuskan nafas terakhirnya. Yang pada akhirnya Mahendra pun berhasil menggapai mimpinya untuk bersatu kembali dengan Tulusi, wanita yang sangat dicintainya. Film pun selesai. Itulah tadi alur cerita dari film Ide Makata. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Dukung terus SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu lagi. Sehat selalu sahabat dan wassalamualaikum.